Mengejutkan, tadi malam Anies Baswedan pingsan dan tidak bisa tidur saat mendengar pengumuman KPU, bahwa Prabowo Gibran yang menang dan sah jadi Presiden Indonesia. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Anies Baswedan ogah akui kemenangan Prabowo Gibran, tak lapang dada karena hal ini. KPU resmi menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Anies Baswedan tak mau mengakui. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan konsisten terhadap sikapnya, meski KPU sudah menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Anies sangat sulit untuk menerima hasil Pilpres 2024 itu dengan lapang dada, mengingat begitu banyak kecurangan yang terjadi. Menurut Anies, sikapnya akan berbeda jika Pilpres 2024 itu berlangsung secara jujur dan adil. Pernyataan itu diungkapkan Anies untuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yang diumumkan KPU. Menurut Anies, legitimasi calon yang terpilih bisa menyebabkan keraguan, jika tanpa melalui proses yang kredibel. Jika proses dalam pemilihan pemimpin ternodai dengan kecurangan lanjut Anies, maka akan menghasilkan rezim yang penuh ketidakadilan. Kata Anies begini, saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan, dan kita tak ingin ini terjadi, kata Anies kepada wartawan. Atas hal itu, Anies mengatakan bukan langkah agitasi dan marah-marah kepada publik yang akan dilakukan. Langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim, ucapnya. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa prareformasi, imbuhnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum, agar bukti yang ditemukan dapat menjadi fakta sejarah bangsa. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan, katanya. Lanjut Anies, kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tuturnya. Menurut Anies, langkah hukum harus tetap ditempuh untuk menyelamatkan demokrasi. Meskipun, kata Anies, pihaknya mendapat banyak masukan bahwa kecil kemungkinan mendapat keadilan. Walaupun, kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal, banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya sangat kecil, ujar Anies. Ia lantas menyebutkan, kemungkinan yang kecil itu disebabkan oleh sejumlah oknum lembaga penyelenggara pemilu yang patut dipertanyakan integritasnya. Anies juga menyinggung adanya pemimpin penyelenggara pemilu yang bermasalah secara etik. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu terkait penyelenggaraan sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik, paparnya. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya, padahal, perannya pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia, tutur Anies. Pernyataannya itu merujuk ke Ketua KPU yang diketahui berkali-kali melanggar etik berdasarkan keputusan DKPP. Anies menyebutkan, langkah hukum harus ditempuh agar penyelenggaraan pemilu yang buruk tak berlanjut. Sebab, kontestasi elektoral juga bakal berlanjut pada gelaran pemilihan pilkada serentak tahun ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular kemana, tidak menular ke pemilihan berikutnya, ucap Anies. Baik Pilpres nanti, akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1 tingkat 2 yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama, tandasnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan selama perjalanan Pilpres 2024, pihaknya menemukan banyak kekurangan, dan proses yang tidak wajar. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum hari pencoblosan, mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara, dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik, ungkapnya. Lebih lanjut,
Cak Imin pun meminta kepada tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan segala bentuk kekurangan dan penyimpangan sepanjang proses Pilpres 2024. Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas, tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama proses Pilpres kali ini, paparnya. Sebagai informasi inilah keputusan KPU, bahwa Prabowo, Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96 juta suara. Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40 juta suara. Terakhir, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27 juta suara. Dari total 38 provinsi, Prabowo, Gibran berhasil menang di 36 provinsi, Anies, Muhaimin unggul di 2 provinsi, sementara Ganjar, Mahfud tak unggul di provinsi manapun. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Resmi terpilih sebagai presiden, Pak Prabowo ajak seluruh rakyat bersatu. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024, ucapnya saat konferensi pers. Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk membawa negara menuju kemakmuran dan keadilan. Ia menekankan pentingnya kembali memperkuat semangat kebangsaan di tengah perbedaan. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama-sama menatap ke depan, bersatu, bergandengan tangan. Kita harus rukun, bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan, kata Prabowo. Kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan. Kalau ada perbedaan di antara kita itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan, pemilu sudah selesai, semua pilihan rakyat harus kita hormati, sambung dia. Terakhir, ia menegaskan bahwa Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden yang bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo mengatakan, bakal membuktikan mandat ini dengan menjadi pemimpin yang betul-betul mengabdi pada rakyat. Kami telah dipilih oleh rakyat, mandat rakyat di tangan kami. Prabowo Gibran akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan, kami akan buktikan menjadi presiden dan wakil yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia, pungkas dia. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga, berita selanjutnya. Yusril pimpin tim pembela Prabowo Gibran di MK. Kata Yusril, kami menunggu gugatan kubu 01 dan 03. Yusril menjelaskan, dari 36 advokat itu, terdapat masing-masing 3 pengacara yang merupakan kader Partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Sisanya kata dia, merupakan advokat profesional. Dia memastikan tim tersebut sudah terbentuk dan siap bekerja. Kini lanjut Yusril, tim pembela Prabowo Gibran dalam posisi menanti apakah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bakal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK secara bersamaan, atau terpisah, atau tidak menggugat sama sekali. Kami menunggu. Kalau sekiranya ada sengketa yang diajukan oleh kedua paslon yang lain ya kami akan mengajukan permohonan kepada MK untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut. Kata Yusril, kalau mereka tidak mengajukan, ya kita diam aja, berarti sudah final kan, sambungnya.